Halo pemirsa, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan semua kalian yang menonton selalu dalam keadaan sehat serta banyak rezekinya. Film yang saya rangkum kali ini menceritakan seorang wanita cantik yang terkena penyakit langka sampai-sampai keluar sesuatu dari kemaluannya. Bahkan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dan seperti apakah kisah lengkapnya? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Samantha. Samantha sedang menghadiri pesta yang diadakan oleh sahabatnya yang bernama Alice. Alice yang melihat Samantha datang sendirian, dia pun bertanya kepada Samantha, "Kenapa kamu tidak datang bersama Nicky pacarmu?" Samantha menjawab jika Nicky pacarnya sedang sibuk karena ada kerjaan yang harus segera diselesaikan. Setelah itu, Alice pergi untuk menyambut tamu yang lainnya, sementara Samantha yang sendirian tanpa dia sadari ada pria misterius yang sedang mengintainya. Lalu tak lama kemudian, Samantha dihampiri oleh seorang pria yang bernama Riley. Riley ini adalah pria yang menyukai Samantha dan selalu mengejar-ngejar Samantha, namun Samantha selalu menghindari Riley dengan berbagai alasan. Samantha meninggalkan Riley lalu menghampiri Alice yang sedang menyiapkan minuman, dan Alice mengajak Samantha untuk minum sampai mabuk malam ini. Samantha yang memang tidak terlalu suka minum, dia sedikit menolak, namun karena rasa tidak enak dan menghargai pesta sahabatnya itu, akhirnya Samantha minum cukup banyak dan membuatnya mabuk. Di tengah-tengah pesta, Samantha menelpon kekasihnya dan mengatakan jika Samantha sangat merindukannya. Namun Nicky pacarnya berkata jika dia belum bisa menyusulnya ke pesta malam ini, tapi Nicky berjanji akan menemui Samantha esok hari. Tak lama kemudian, Samantha dihampiri oleh pria misterius itu. Dan Samantha yang sedang dalam keadaan mabuk, dia pun tidak curiga atau merasa takut terhadap pria asing tersebut. Lalu si pria itu mengenalkan dirinya dengan nama Simon. Di sana, pria itu mulai merayu Samantha dengan menguji kecantikannya, hingga tak lama kemudian, pria itu memantap-mantapi Samantha di dalam mobil hingga membuat guncangan hebat berskala besar yang berpotensi mobilnya bisa mengalami kerusakan yang cukup fatal. Aduh, gimana ya perasaan Nicky pacarnya kalau mengetahui kelakuan Samantha seperti itu di belakangnya. Keesokan harinya, hari pertama setelah pesta, Samantha terbangun dan keluar dari kamarnya. Dia disambut oleh ibunya, yang ternyata ibunya dan Samantha itu memiliki hubungan yang kurang baik selama ini. Lalu siang harinya, Samantha pergi ke kafe dan menunggu kedatangan Nicky pacarnya. Tapi siapa sangka, begitu sosok Nicky itu datang, saya cukup terkejut. Karena ternyata Nicky itu adalah seorang perempuan, yang artinya mereka adalah keong makan keong atau suka sesama jenis. Di sana, Samantha yang terlihat sedikit pucat, Nicky pun menanyakan kepada Samantha, "Apakah kamu sedang sakit?" Samantha menjawab jika iya hanya sedikit kecapean setelah pesta tadi malam. Singkat waktu, malam harinya, Samantha yang memang tidak akur dengan ibunya, dia sampai-sampai tidak pernah mau makan satu meja dengan ibunya. Hal itu membuat ibunya benar-benar sedih. Lalu saat Samantha akan pergi ke kamarnya, tiba-tiba dia merasakan sakit di kepalanya. Ibunya yang melihat itu menasihati Samantha agar selalu menjaga kesehatannya. Di hari kedua, Samantha terbangun dan terkejut melihat cairan merah yang keluar dari kemaluannya. Samantha beranggapan jika itu adalah hal yang wajar, hal yang dialami oleh setiap wanita. Namun Samantha sedikit aneh saat melihat wajahnya yang sedikit pucat, bahkan lebih pucat dari hari kemarin. Ditambah, Samantha semakin gak ngerti kenapa ada bintik-bintik yang timbul di sekeliling kemaluannya, dan ia pun langsung bergegas mandi dan pergi bekerja seperti biasanya. Sebelum pergi, ibunya yang melihat Samantha terlihat semakin tidak sehat, menanyakan kondisinya kepada Samantha, dan Samantha menjawab jika dia baik-baik saja. Di dalam perjalanan, Alice menelpon Samantha dan menceritakan jika kemarin sore ada polisi yang datang ke rumahnya dan mencari seorang pria yang bernama Simon, yang katanya Simon yang sedang dicari oleh polisi, dia sempat hadir di dalam pesta malam itu. Dan Alice juga menanyakan kepada Samantha apakah Samantha sempat bertemu dan berkenalan dengan Simon pada saat pesta malam itu. Di situ, Samantha berkata bohong jika dia tidak mengenalnya. Lalu Alice mengingatkan kepada Samantha jika nanti Samantha bertemu dengan Simon, segeralah hubungi polisi. Alice juga merasa kapok dan menyesal sudah mengadakan pesta untuk umum. Dia tidak menyangka akan kedatangan tamu seorang buronan polisi yang berbahaya.
Setibanya di tempat kerja dan sebelum bekerja, Samantha sarapan terlebih dahulu. Namun baru saja beberapa sendok, ia langsung mual-mual. Dan tak lama kemudian, atasan Samantha menemui Samantha dan menyuruh Samantha untuk melayani pelanggan yang baru datang. Ternyata pelanggan itu adalah Relly. Relly sengaja datang ke sana hanya untuk bertemu dengan Samantha. Namun lagi-lagi Samantha menghindari Relly dengan beralasan dia mau melayani pelanggan yang lain. Lalu saat melayani pelanggan yang lainnya, tiba-tiba dia merasakan keanehan di bagian telinganya yang membuat Samantha sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Karena itu, dia izin sebentar untuk ke toilet. Hey, can you cover my table? Dirasa sudah sedikit enakan, Samantha yang juga sembari buang air kecil, dia terkejut saat melihat klosetnya penuh dengan darah. Samantha semakin kebingungan dengan apa yang sedang dia alami saat ini. Samantha yang kembali ke depan untuk melayani pelanggan, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Karena itu, Samantha langsung izin pulang untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Setibanya di klinik, Samantha menceritakan keluhannya kepada dokter di sana bahwa dia mengalami sakit di bagian perutnya dan juga kemaluannya mengeluarkan darah yang cukup banyak yang tidak normal seperti datang bulan pada umumnya. Dokter itu mulai memeriksa telinga, mulut, serta jantung Samantha dan dokter itu berkata jika detak jantung Samantha sangatlah lemah. Di situ, Samantha dengan gugup dan malu-malu, dia memberanikan dirinya untuk memperlihatkan percak-percak yang timbul di sekeliling kemaluannya. Melihat itu, dokter tersebut menanyakan kepada Samantha, "Apakah kamu seorang pecandu seks?" Samantha menjawab jika dia baru sekali melakukan hubungan badan dan itu juga dilakukan sekitar 2 hari yang lalu. Setelah memeriksa keseluruhan, dokter itu menyimpulkan bahwa Samantha sepertinya terkena infeksi akibat berhubungan badan. Sore harinya, Samantha yang masih kangen dengan Niki pacarnya, dia menghampiri Niki ke apartemennya. Niki yang baru kemarin sore bertemu dengan Samantha, dia melihat Samantha semakin terlihat tidak sehat dari hari sebelumnya. Niki pun menanyakan kepada Samantha, "Apa yang sedang kamu alami?" Samantha menjawab jika dia baik-baik saja. Samantha yang tidak mau kehilangan Niki, dia terpaksa berbohong dan menyembunyikan penyakitnya karena jika dia berkata jujur, dia yakin Niki akan meninggalkannya. Setelah itu, sebelum Samantha pulang ke rumahnya, dia mampir ke rumah Alice sahabatnya. Setibanya di sana, Alice kaget melihat sebelah bola mata Samantha yang memerah. Namun anehnya, Samantha tidak merasakan sakit sama sekali di bagian matanya. Dan Alice menyarankan Samantha untuk pergi ke dokter mata. Samantha yang kebingungan, dia mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif tentang apa yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini. Setibanya di rumah, Samantha yang hendak gosok gigi sebelum tidur, dia melihat kondisi matanya yang semakin memerah. Lalu saat dia sedang gosok gigi, tiba-tiba ada yang menyangkut di mulutnya. Dan ternyata itu adalah salah satu giginya yang tiba-tiba copot. Karena itu, dia mual-mual dan muntah darah. Setelah itu, saat Samantha akan tidur, tiba-tiba dia merasa mual dan muntah-muntah lagi. Mendengar anaknya muntah-muntah, ibunya pun masuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Samantha. Bukannya menjawab baik-baik, Samantha malah menyuruh ibunya untuk keluar. Namun saat ibunya akan pergi, Samantha tiba-tiba mengatakan jika dia sudah berhubungan badan dengan seorang pria. Mendengar itu, ibunya tidak menyangka dan hanya berkata, "Ibu bangga kepadamu, nak." Ya, mungkin yang dimaksud oleh ibunya Samantha bilang bangga kepada Muna karena Samantha telah berhubungan dengan laki-laki. Ibunya menganggap kalau Samantha sudah sembuh dan tidak lagi suka sesama jenis. Hari ketiga, Samantha terbangun dengan kondisi tubuh yang semakin memburuk. Samantha semakin panik ketika melihat kedua bola matanya yang semakin memerah. Lalu saat Samantha sedang mandi, dia tidak menyadari kalau rambutnya mulai mengalami kerontokan. Setelah mandi, Samantha yang buru-buru pergi ke dokter membuat ibunya terkejut sampai-sampai menjatuhkan piringnya. Ibunya bertanya kepada Samantha, "Apa yang kamu lakukan kepada dirimu, nak? Sampai-sampai rambutmu rontok seperti itu." Samantha yang tidak menyadari jika rambutnya rontok, dia semakin panik dan langsung menutupi rambutnya.
Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, Samantha ditelepon oleh bosnya dan menyuruh Samantha untuk segera datang karena di tempat kerjanya sedang ramai pengunjung. Samantha yang sebelumnya sudah izin tidak masuk kerja, mau tidak mau dia harus datang ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Samantha langsung menyiapkan sebuah hidangan untuk beberapa pelanggan di sana. Setelah itu, Samantha kembali ke dapur. Lalu di sana, Samantha merasakan keanehan pada kukunya. Tiba-tiba, satu persatu kukunya mulai mengelupas. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada salah satu pelanggan yang berteriak setelah mendapati ada potongan kuku di dalam makanannya. Ya, kuku siapa lagi kalau bukan kuku Samantha? Di sana, Samantha sangat malu atas kejadian itu. Dan Samantha langsung dikeluarkan dari tempat pekerjaannya saat itu juga. Tak lama kemudian, Riley menghampiri Samantha dan di situ Samantha berkata jika dia sedang buru-buru karena mau pergi ke dokter. Melihat wanita yang disukainya sedang sakit, Riley berniat untuk ikut menemani Samantha ke dokter, namun Samantha tidak mengizinkannya. Sebelum Samantha pergi, Riley berkata jika dia melihat Samantha sedang bermata-matapan dengan seorang pria di dalam mobil malam itu, dan Riley juga tahu jika pria itu kini sedang dicari oleh polisi. Saat sedang menunggu antrian untuk diperiksa, Alice tiba-tiba menelpon Samantha dan mengatakan jika Simon si pria yang sedang dicari oleh polisi itu sudah tertangkap. Dan Alice bertanya kepada Samantha, apakah Samantha tahu siapa saja wanita yang sudah berhubungan badan dengan Simon waktu di pesta malam itu. Samantha berbohong dengan menjawab jika dia tidak tahu bahkan tidak pernah bertemu dengan si pria itu saat pesta. Setelah itu, saat giliran Samantha diperiksa, dokter itu langsung terkejut ketika melihat kedua bola mata Samantha yang sangat merah. Dokter itu berkata jika kondisi yang dialami oleh Samantha bisa jadi itu diakibatkan oleh sebuah virus atau infeksi, dan dokter itu juga belum bisa memastikan jenis penyakit apa yang sedang dialami oleh Samantha. Namun bisa jadi virus yang menyerang Samantha itu diakibatkan dari sebuah hubungan seksual yang dimana lawan main dari Samantha memiliki penyakit seksual yang langka. Maka dari itu dokter tersebut menyarankan Samantha untuk tidak berhubungan badan dengan siapapun sebelum penyakitnya sembuh. Dokter itu juga mengatakan jika dia kebingungan harus memberikan obat apa kepada Samantha karena sejauh ini dokter itu belum pernah tahu tentang penyakit langka yang dialami oleh Samantha. Sepulang dari dokter, Samantha pergi ke apartemen Nikki pacarnya. Namun anehnya, Nikki tidak mengizinkan Samantha untuk masuk dan malah mengusirnya. Ternyata, diam-diam Alice telah membongkar rahasia Samantha kepada Nikki. Jadi, Nikki sudah tahu kalau Samantha malam itu bermantap-mantapan dengan Simon si pria misterius itu waktu di pesta. Dan Nikki juga sudah tahu kalau Samantha sakit akibat berhubungan badan dengan Simon. Karena itu, Nikki tidak mau lagi bertemu dengan Samantha. Bahkan, Nikki berkata jika dia tidak pernah benar-benar mencintainya. Mendengar itu, Samantha langsung emosi dan membunuh Nikki pacarnya. Go away, Samantha. Setelah itu, Samantha langsung pergi ke rumah Alice dan langsung memarahi Alice karena Alice telah membongkar rahasianya kepada Nikki. Alice melakukan itu semua bukan tanpa alasan, karena ternyata Alice juga sudah lama menyukai Samantha. Alice sengaja melakukan itu biar Samantha dan Nikki bertengkar. Alice yang melihat kondisi Samantha sudah semakin memburuk, dia mengancam Samantha untuk menjauh darinya. Namun karena Alice yang memang menyukai Samantha, Alice pun akhirnya luluh oleh rayuan Samantha itu. Dan ketika mereka sedang bergesekan, tiba-tiba Samantha memutar darah yang begitu banyak di mulutnya Alice. Lalu seketika itu juga, Samantha menggigit leher Alice hingga berlubang dan memukulnya hingga tewas. Jeremy! No, Alice! No! I'm so sorry, Alice. Setelah itu, Samantha menelpon Riley dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Alice saat itu juga. Hal itu tentunya membuat Riley sangat senang karena diundang oleh wanita yang dia sukai. Lalu sebelum Riley datang, Samantha mengamankan mayat Alice terlebih dahulu dan juga mendandani dirinya secantik mungkin untuk menutupi wajahnya yang sudah tidak karuan.
Tak lama kemudian, Riley datang dan langsung menanyakan keadaannya kepada Samantha. Samantha berkata jika dia baik-baik saja. Di situ, Samantha mulai merayu Riley yang membuat Riley akhirnya dengan berani mengungkapkan perasaannya jika Riley sangatlah mencintai Samantha. Riley sangat tidak menyangka karena Samantha tiba-tiba berkata jika Samantha juga mencintainya. Karena itu, akhirnya Riley luluh oleh rayuan Samantha. Dan akhirnya mereka berdua pun bermatap-matapan di rumah Alice. Dan tanpa Riley sadari, wanita yang dia sukai sudah terkena penyakit yang mengerikan. Di tengah dahsyatnya guncangan, tiba-tiba Riley merasakan jika anunya seperti ada yang menggigit dari dalam. Dan saat dilepas, tiba-tiba keluar ulut Hongkong yang begitu banyak dari kemaluan Samantha, yang membuat Riley langsung mual muntah dan kesal kepada Samantha karena telah menjebaknya. Lalu saat Riley akan membersihkan tubuhnya, dia terkejut melihat mayat Alice di sana. Setelah kejadian itu, Samantha bergegas pulang dan menelpon ibunya untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini yang kurang baik terhadap ibunya. Namun kondisi Samantha yang sudah semakin memburuk membuatnya pingsan saat itu juga. Lalu ketika tersadar, Samantha bertingkah aneh seperti zombie dan menyerang siapapun yang berada di sekitarnya. Di sana, beberapa polisi yang hendak menembak Samantha dilarang oleh ibunya. Ibunya sangat tidak menyangka anaknya bisa menjadi seperti itu. Lalu saat ibunya akan memeluk Samantha, dia malah digigit oleh anaknya sendiri. Dan film pun berakhir. Cukup mengerikan bukan penyakit yang diderita oleh Samantha itu. Jadi intinya Samantha itu sial karena telah berhubungan badan dengan seorang pria yang memiliki penyakit seksual yang ganas. Dan salah Alice juga kenapa Alice mengadakan pesta untuk umum. Yang tadi sangka-sangka pestanya itu akan kedatangan pria misterius yang membawa penyakit ganas. Ya kalian bisa menyimpulkan sendirilah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini. Karena semuanya sudah jelas. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya pamit undur diri. Bye-bye.